Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdenita dengan NIM 2248201173. Di sini saya akan menjelaskan video tentang teknologi bahan alam. Yang pertama yaitu ada penyiapan bahan. Pemilihan bahan ada 4 seleksi pemilihan bahan diantaranya. Yang pertama adalah seleksi spesies, yaitu proses evolusi yang terjadi pada tingkat spesies mirip dengan seleksi alam. Yang kedua yaitu seleksi usia, melibatkan penentuan kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. Yang ketiga yaitu seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti membesar dan memperkecil bagian tubuh. Yang keempat yaitu seleksi alokasi dan musim. Seleksi alokasi dan musim langkah ini penting untuk memastikan pertemuan tanaman yang optimal, yaitu ada faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama yaitu musim, yang kedua ada kadar air, yang ketiga ada intesia. Di sini ada penyiapan bahan baku berupa keseluruhan bagi tanaman seperti daun, batang, kulit batang, bunga buah, akar, dan umbi. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota yang hidup liar dan hasil budidaya. Penyiapan bahkan seperti Simplicia yang disebut infus, dexocta, ekstra, dan lain-lain. Di sini ada tahapan memperoleh Simplicia, antaranya pengumpulan sortasi, penyucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Yang pertama itu ada sortasi basah untuk memisahkan cemaran dari bahan Simplicia. Yang kedua itu ada pencucian. Simplicia yang mengandung zat yang mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Yang ketiga ada perajangan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Dalam penyiapan bahan terdapat proses pengeringan diantaranya dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freezering. Yang selanjutnya yaitu bahan yang telah dikeringkan disimpan pada tempat kedap udara dan hindari yang tidak lembab. Di sini ada pengecilan ukuran. Semakin halus serbuk maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya semakin mudah penetrasi penyari untuk mencapai zat aktif, maka semakin efektif proses penyarian. Berbagai kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. Yang pertama yaitu ada penguapan minyak aksiri karena banyak sel yang pecah. Yang kedua yaitu zat yang balas yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotori sari. Yang ketiga yaitu kecilnya ruang intra dan inter selalu menempatkan bahan dan menyumbat perkolator. Yang keempat yaitu ada rimpang dan biji dengan kandungan amilum tinggi jika cairan penyarinya air atau alkohol. Selanjutnya ada pengeringan setelah Simplicia kering untuk membuang kotoran. Terus selanjutnya ada pengepakan. Pengepakan tergantung tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama di perjalanan. Pengepakan bertujuan untuk mengurangi sampel. Pada packing dicantumkan label Simplicia meliputi nama Simplicia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktif. Yaitu yang terakhir ada penyimpanan. Tempat penyimpanan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas Simplicia. Gudang penyimpanan harus tahan api, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan karena cahaya serta pengotoran lainnya. Dehidrasi terjadi apabila kelembaban udara lebih rendah dari kadar air Simplicia. Berikutnya, kapang dapat menyebabkan kerusakan komposisi kandungan kimia yang dapat mengeluarkan toksin yang berbahaya. Di sini ada ekstraksi bahan alam. Yang pertama yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Yang kedua yaitu ada klasifikasi. Ekstraksi secara umum adalah suatu proses pemisahan zat aktif dari padatan menggunakan pelarut. Di sini ekstraksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama supercritical fluid extraction, yang kedua yaitu ada solid liquid extraction, yang ketiga yaitu ada liquid extraction. Selanjutnya ada prinsipan tahapan proses ekstraksi. Yang pertama yaitu pelarut akan merusak dinding sel serta masuk ke dalam sel. Yang kedua ada pelarut akan melarutkan senyawa metabolit. Yang ketiga yaitu ada pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan dari biomasa penghasilannya. Di sini ada 7 metode. Yang pertama itu ada maserasi, terdiri dari 4 tahap yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya waktu lama senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut dan banyak pelarut. Kelebihannya teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua yaitu ada ekstraksi. Tahapannya ada 2, ada packing dan pengaliran larut. Kelemahannya lebih banyak pelarut, senyawa sulit
tersari dan tersumbat. Kelebihannya teknologi sederhana, tahapan lebih sederhana dan waktu lebih singkat. Yang ketiga yaitu ada ekstraksi dengan refluksi. Tahapannya ada 3, perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelemahannya kerusakan senyawa karena panas dan biasa lebih mahal. Kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan rendeman lebih tinggi. Yang keempat ada solektasi. Tahapannya ada packing dan pemanasan larutan. Kelemahannya kerusakan senyawa karena panas dan biaya lebih panas. Kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan redeman lebih tinggi. Yang kelima yaitu ada ekstraksi dengan ultrasonikasi, perendaman, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya biayanya mahal, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, dan senyawa tidak rusak karena panas. Yang keenam ada ekstraksi dengan microwave. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi, kelemahannya biayanya mahal dan senyawanya mudah rusak. Kelebihannya waktu lebih singkat. Yang ketujuh ada ekstraksi dengan tekanan. Tahapannya sama dengan ekstraksi ultrasonikasi, kelemahannya biayanya sangat mahal, kelebihannya waktu lebih singkat dan pelarut lebih sedikit. Yang terakhir yaitu ada evaporasi, kumpulan semua maserat kemudian uapkan penguap vakum hingga diperoleh ekstra kental. Hitung rendeman yang diperoleh yaitu presentase bobot B per B antara rendeman dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan penimbangan. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.